bersina. Ya, udah. Ini yang terakhir yang sangat penting yang ingin saya sampaikan dan ingin mengedukasi kita semuanya, Pak. Ini yang terakhir. Janganlah mencuri. Ini sangat penting untuk dibahas dan dikupas, Pak. Janganlah mencuri, ya, garis bawahi, janganlah mencuri. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, original text kitab Kristen itu apa, Pak? Bahasa apa? Original teks itu yang mana, yang perjanjian baru? Semua. Semua. Perjanjian baru, perjanjian lama. Iya, kalau perjanjian lama itu original teksnya itu Ibrani. Ibrani, oke. Iya. Kalau perjanjian baru? Ya, Yunani. Yunani, saya setuju. Yes. Setuju banget. Kira-kira di original text Bible, gospel lah ya bahasa Yunani, Biblos, Biblos, iya. Biblos. Kira-kira di original text Biblos itu ada kata Allah, Alkitab, Rasul, Nabi, dan sebagainya. Ada nggak kira-kira? Dalam kalau Rasul, kalau Allah, maksudnya kata Allah begitu. Kalau Allah itu saya tanyakan bukan di terjemahan ya, di original text ya. Oh, kalau memang di original teks itu kata Allah tidak ada. Yang ada cuma Yod Hevave atau Elohim atau Adonai. Bukannya Theos ya? Iya. Nah, kalau dalam perjanjian baru Theos, Logos ya. Nah, Theos, Logos ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Nggak ada kan kata Allah di original text kan? Iya, karena memang kalau kata Allah itu mungkin diserap dari bahasa Arab, atau karena kita di dalam terjemahan itu menggunakan kata Allah itu yang pastinya diserap dari bahasa Arab mungkin bahasa Aram atau bagaimana, karena bahasa Arab dan Aram itu kan hampir serumpun lah ya. Iya. Jadi kemungkinan diserap dari situ, Pak host. Iya. Kenapa nggak menggunakan original text Bible gitu, misalkan ya, ini kalau di Islam ya. Islam menyebut nama Allahnya itu nama Tuhannya itu Allah. Iya. Seluruh dunia dari ujung ke ujung, yes, orang Islam menyebut nama Tuhannya Allah. Iya kan? Iya. Dan kitab sucinya juga nggak pernah ikut ke terjemahan, tetap Al-Quran. Tetap Al-Quran. Nah, kira-kira di negara lain, Pak, kayak di Amerika, Yunani, atau di Itali, kenal nggak dengan nama Allah? Kalau yang misalnya di luar sana, misalnya Inggris itu kan Lord ya. Enggak, yang saya tanyakan, kenal nggak dengan kata Allah? Kayaknya ndak kenal, cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia aja ya, Pak ya? Iya, kayaknya. Kok bisa gitu ya, Pak? Memang mungkin LAI ya pada saat itu menerjemahkan agar mungkin lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Oh, biar dimengerti. Iya, menurut saya begitu. Apakah LAI nggak punya keinginan untuk memperkenalkan nama Tuhan dari original text, Pak? Oh, misalnya Yod Hevave Adonai Elohim atau Hashem begitu. Kalau di original text perjanjian lama bukan itu. Perjanjian baru. Oh, Theos. Logos. Iya. Apakah nggak punya keinginan gitu untuk memperkenalkan nih umat Kristen, Tuhan kita itu namanya Theos gitu, kan lebih enak gitu. Kayak di Islam gitu, memperkenalkan nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mungkin dari kata aula ini atau yang kami kenal Tuhan itu, Tuhan semesta alam itu, mungkin di situ penulisan itu sekarang mungkin sudah mulai ada perubahan mungkin.
Tapi saya juga enggak tahu kenapa sampai muncul nama Allah di dalam Bible. Kalau saya Pak, kalau saya di Islam memakai istilah-istilah agama lain gitu ya Pak ya. Iya, yes. Pasti saya akan mempertanyakan, akan mencari, benar nggak sih nama Tuhan saya ini namanya ini? Kok hampir mirip dengan nama Tuhan yang disebut oleh sebelah? Gitu kan? Kok hampir mirip? Benar nggak sih? Apakah emang benar pencipta alam semesta ini ada dua? Kalau misalkan ada dua, yang mana nih yang benar agamanya nih? Pasti saya akan mencari. Saya kritis orangnya Pak. Saya orangnya kritis. Saya akan mencari mana nih yang benar nih? Islam apa Kristen nih? Tuhan mana yang benar? Tuhan yang disembah oleh Islam atau oleh Kristen? Karena di sini ada deadlock. Karena di sini ada ada ambigu antara Tuhan Islam sama Tuhan Kristen. Makna ganda lah ya. Saya akan mencari Pak yang benar yang mana. Kalau misalkan saya yakin nih Kristen yang benar, saya cari sampai ke akar-akarnya. Siapa nih nama Tuhannya nih? Gitu kan? Jangan sampai kita menyembah terjemahan. Saya nggak mengatakan bahwa ini mencuri kata dari Islam, ya enggak. Saya nggak berani itu keyakinan Anda, silakan. Cuma kita ingin mengupas sampai ke akar-akarnya Pak, gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai nanti hukum 10 Taurat ini malah Bapak yang salah, malah ngambil dari nama agama lain. Iya, makanya mungkin yang diketahui supaya lebih mudah dipahami bahwa Allah dan Tuhan itu artinya Theos itu supaya mudah dipahami ya ditulislah Allah, mungkin begitu. Iya, malahan lebih keren loh Pak, keren loh. Jadi dalam Theos kesempatan ini keren loh. Cuma karena kalau dari sini kan dari kita berdiskusi ini kan seakan-akan ada perbedaan di pencipta. Jadi coba kita samakan persepsi dulu, atau memang ini apakah pertanyaan saya, apakah yang dipercayai oleh umat Muslim dan Kristen itu Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda kalau menurut host? Kalau menurut saya ya, iya, Tuhan siap, Muslim dengan Tuhan Kristen apakah sama? Iya. Kalau menjurusnya ke Yesus, saya katakan tidak sama. Otomatis berbeda di situ ya. Beda. Tapi kalau menjurusnya ke Tuhan yang disembah oleh Yesus, saya katakan sama. Saya katakan sama. Kalau Tuhan yang disembah oleh Yesus ya, saya katakan sama. Karena apa? Yesus berdoa, Yesus meminta bantuan kepada Tuhannya yaitu Bapa. Nah, itu yang dikatakan sama kami Allah itu. Nanti akan merujuk ke Nabi Isa. Iya, siap. Tapi host banyak apologet Muslim juga mereka menyangkal bahwa misalnya Yod Hevafe Allah pencipta itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Kenapa ada persepsi yang berbeda antara host dengan mereka? Nah, gini Pak, kalau misalkan Yahudi ingin menyamakan nama Tuhannya dengan nama Islam, nggak masalah. Nggak masalah Pak. Tapi saya pribadi, saya tidak mau nama Tuhan saya menyamakan ke nama Tuhan orang lain. Saya nggak mau. Siap. Itu saya tolak kalau itu. Tapi kalau mereka ingin menyamakan, Tuhan saya, Tuhan Yahudi itu sama loh dengan Tuhannya Islam, itu hak mereka. Saya nggak ngelarang. Tapi saya nggak mau menyamakan dengan Tuhannya mereka. Gitu Pak. Karena apa? Saya udah yakin yang disampaikan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad dari Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril gitu Pak. Iya. Iya, jadi itulah yang mungkin pada saat itu, saat penulisan misalnya kata Allah ini atau aula ini, apakah kata ini lebih dulu digunakan oleh orang-orang Muslim atau orang Kristen? Karena
Oke. Karena otomatis kan Kristen lebih dulu lahir. Kristen lebih dulu, setuju, saya pas setuju Pak. Iya. Betul, keren. Kristen lebih dulu. Iya. Nah, kalau misalkan emang benar Kristen lebih dulu Pak, Kristen lebih dulu nih menurut Bapak. Oke, ya. Abad pertama. Di abad pertama, pernah nggak Nabi Musa atau Yesus menyebut nama Tuhannya dengan kata Allah? Iya, kalau di zaman Yahudi, zaman Musa itu, ya itu mereka memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan, karena tadi hukum yang pertama, karena tidak bisa disebut nama disebut secara sembarangan, maka dari Yod-Heh-Vav-He di apa dengan Adonai atau Elohim ya. Jadi kata Allah itu memang tidak ada pada saat zaman Nabi Musa. Tidak ada kan? Iya. Oke, kalau Kristen di abad pertama, artinya Roma juga, bangsa Roma, yang Bapak katakan Kristen, bangsa Roma, kenapa tidak menyebut nama Tuhannya Allah? Kayaknya tidak ada ya. Nah kan Bapak sendiri yang tadi ngomong, kata Allah itu cuma ada di Indonesia. Iya, maksudnya karena kalau orang Kristen pada saat itu, Kristen Ortodoks pun mereka mengenal Allah, misalnya ke Kristen yang ada di tanah Arab misalnya, pasti mereka pun penyebutan Elohim atau Yahweh itu dengan kata Allah mungkin, yang biasa kita dengar sampai saat ini. Karena misalnya muslim-muslim di Arab sana. Ya, ini yang harus Bapak tahu. Kristen cabang Timur Tengah atau Arab bukan menyebut Allah Pak, tapi ilah. Ilah. Nah, kenapa datang ke Indonesia di abad ke-19 Pak? Ada kata Allah nih di Bible nih. Sedangkan Islam ada di abad ke-6 atau abad ke-7. Iya. Nah, kenapa malah lebih yang abad ke-19 nih datangnya Kristen, Bible di Indonesia menggunakan kata Allah. Nah, ini harus Bapak pelajari juga ya. Bapak cari tahu aja sendiri. Kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, terus di kitabnya, kalau misalkan Kristen di abad pertama adanya, nama kitabnya apa Pak? Untuk kata-kata Allah ini? Bukan, kitab Bapak. Oh. Nama kitabnya apa? Di abad pertama. Kitab ini kan nanti dikanonisasi itu di abad ke-4 ya kalau tidak salah. Ya. Jadi semua itu kan masih dalam bentuk kitab gulungan ya, jadi belum. Jadi di abad pertama belum ada nama kitabnya, belum dikasih nama. Iya, jadi maksudnya itu kan semua masih dalam bentuk kitab gulungan. Oke. Kemudian pas dalam begitu 400 tahun kemudian ada tuh muncul nama kitabnya ya Pak? Iya, pada saat konsili kan. Apa konsili. Nama kitabnya itu? Apa? Lupa atau sudah lupa host. Sorry. Jadi kalau untuk yang misalnya pada saat konsili yang pertama kemudian ditetapkannya beberapa kitab yang masuk dalam kanonisasi itu, saya belum tahu nama kitab maksudnya. Oke, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kan, kita hanya mencari tahu dan ingin mengedukasi. Kira-kira menurut Bapak, nama Kristen, nama kitab Kristen di abad ke-4, kan di kanonnya di abad ke-4 ya Pak? Iya. Nah,
kalau misalkan di kanonnya ke abad keempat nama kitab Kristen, kira-kira mungkin nggak nama kitabnya itu Alkitab, Pak? Yang kalau di itu kan biasa nama Alkitab ya. Kan kalau nama Alkitab kan dalam bahasa Indonesia ya. Enggak, Alkitab itu bahasa Arab, Pak. Alkitab, kitab itu buku. Iya. Kitab itu Tuhan kumpulan atau surat begitu. Kalau bahasa Indonesianya nih kumpulan buku. Oh iya, oke siap. Bahasa Arabnya Alkitab. Oh, cocok, oke. Berarti Alkitab itu diserap dari bahasa Arab. Dan emang itu bahasa Arab Alkitab itu. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira di abad keempat itu nama kitab Kristen itu Alkitab bukan? Itu aja, Pak. Kalau untuk hal-hal semacam itu saya belum mempelajari secara mendalam ya host ya. Jadi mungkin saya pada hal-hal yang umum lah, yang misalnya sejarah yang seperti itu ya saya. Ini sejarah loh, Pak. Ini sejarah loh. Iya. Ini termasuk ke sejarah, Pak. Lagi-lagi, Pak, adanya cuma di Indonesia, Pak. Karena apa? Orang Italia, orang Amerika, orang Perancis, orang Inggris dan sebagainya tidak kenal dengan Alkitab, Pak. Kenal Bible Kristennya. Cuma di Indonesia doang. Iya. Cuma di Indonesia doang, Pak. Oke, mungkin saya cukup mengedukasi Bapak segitu ya, karena mungkin teman-teman yang lain juga pengen ngomong. Ini siapa nih yang monitor nih? Res, monitor nggak? Ini Bang Miftah monitor nggak? Nicholas masih aktif. Okay. Masih. Ya. Mungkin ini jadi bahan renungan Bapak juga ya, Pak ya. Kalau saya nggak mau menyalah-nyalahkan, nggak mau ngutak-ngatik, nggak mau menuntut, yang penting kita mengedukasi, Pak, di sini ya, Pak. Jadi bangun, kumaha karena itu sejarah, jadi kita nanti belajar juga. Saya tambahin ya Kang ya, saya tambahin Kang. Enggak. Sama Gus Miftah dulu saya mau ke air. Iya. Beneran saya mah. Ada moderator nggak di bawah? Coba komen. Moderator di bawah komen. Ntar, ada moderator nggak? Ada, oke. Saya mau ke air dulu, mendadak mulas. Aslinya saya mah. Saya tinggal. Oke. Iya, jadi sebenarnya ini Kang. Iya, nambahin apa? Kata Allah itu ada di Bible-nya Mesir dan Bible-nya Arab Saudi, Kristen Arab Saudi dan Kristen Mesir. Iya. Sampai sekarang. Di abad yang keberapa itu? Kristen di Mesir itu ya sejak Kristen aja di Armenia abad keempat. Berarti kalau di Mesir kan itu kan udah perbatasan Yerusalem. Iya. Berarti abad pertama lah Kristen di Mesir. Artinya sampai sekarang Kristen Mesir itu masih menggunakan kata Allah di Bible-nya. Dan itu yang kita rujuk di Indonesia ini. Bapak bisa nunjukin gitu? Iya, buktinya gitu. Contohnya nih, Bapak nih, saya udah pernah baca tuh Bible-nya Mesir. Dulu ada teman datang, saya baca di Yohanes 1 ayat 1 memang di situ disebut Allah di Bible-nya Mesir. Abang bisa. Kita duluan menggunakan kata Allah kalau merujuk ke Mesir dan Arab Saudi, merujuk ke Kristennya. Enggak gini ya Bang, namanya orang kan bisa mengklaim kan ya. Saya juga bisa mengklaim, Abang juga bisa mengklaim gitu loh. Cuman pengen tahu aja biar nggak dikatakan ngarang gitu kan. Teman-teman di bawah kan banyak yang ngatain, Bang Nicholas ini ngarang nih. Nggak ada datanya. Kan kita bisa buka sejarah karena kan Kristen Mesir itu kan sudah sejak abad pertama sudah ada, ya kan? Iya. Sampai sekarang mereka masih menggunakan kata Allah di Bible-nya. Enggak. Iya gini kan tadi yang saya sudah katakan Pak, biar enggak dikatakan ngarang gitu.
Artinya Bapak tunjukkan misalkan linknya di mana, oh di Mesir, di sono ada lu yang menggunakan kata Allah, tunjukkan dulu, biar nggak dikatakan tuh. Teman-teman di bawah tuh, hampir semuanya menulis, itu Pak Nikolas ngarang nih, gitu loh. Kalau memang benar. Iya, itu tinggal Bapak ketemu orang Mesir. Saya dulu pernah ketemu orang Mesir datang ke Indonesia. Dia bawa Bibilnya, bahasa itu saya baca, oh benar kata Allah itu ada di Bibil Mesir. Emang bahasa Arab itu mulainya kapan Pak bahasa Arab? Bahasa Arab nggak tahu kapan, tapi yang jelas tidak ada Kristen di Mesir. Berarti tidak ada Kristen di Arab. Salah info. Mereka sudah menggunakan kata Allah duluan sebelum ada Islam. Iya, itu Bapak salah info itu. Karena bahasa Arab itu sendiri itu setelah lahirnya Nabi Ismail yang nikah dengan perempuan dari Bani Jurhum. Itu baru bahasa Arab. Iya, maksudnya kan artinya kan Bibelnya Mesir itu dan Arab Saudi sampai sekarang nggak pernah berubah. Enggak. Tidak berubah, Pak. Tetap menggunakan kata Allah. Ini, Pak. Enggak apa namanya? Iya, Bapak salah info itu, Pak. Bapak salah info. Jadi gini, Bapak. Nih, kalau yang mau lebih yakin, coba Bapak ada hubungan orang Mesir, Bapak kontak. Apakah saya ada. Bapak ragu? Apa namanya gini, Pak? Emang dari gini. Bapak hubungin orang Mesir gitu, Pak. Nah, saya karena pernah ketemu, itulah kejujuran saya bilang ke Bapak, masalah Bapak nggak percaya itu urusan Bapak, Pak. Iya. Ini saya pernah lihat, Pak. Bahkan yang tertua saja nih, Pak. Oke, Pak. Yang tertua saja yaitu di apa namanya inskripsi Zabat ya, Pak ya. Di inskripsi Zabat saja itu bukan Allah, Pak. Bapak salah info. Di inskripsi Zabat aja itu tulisannya bukan Allah, Pak, tapi ilah. Itu, Pak. Enggak, Bapak salah, itu Allah. Nah, silakan tunjukkan. Itu di Bibil Mesir itu, dan Arab Saudi sampai sekarang, itu, Pak. Oke. Itu al-ilah, Pak. Itu saya pertahanin itu, Pak. Bisa kita buktikan, bisa kita tes, bisa kita uji coba, dan mereka pernah ganti Bibil. Ya silakan coba buktikan. Itu, Pak. Jadi kalau pembuktiannya kita harus pergi ke atau hubungin orang Mesir atau hubungin orang Arab Saudi. Iya. Itu pembuktiannya, Pak. Itu al-ilah, Pak, bukan Allah. Nah, itu terserah Bapak. Tapi yang saya baca di situ Allah di Mesir. Ya silakan. Ya makanya gini, Mesir Pak. Dan Kristen Arab Saudi. Iya. Kenapa? Gini, Pak. Di TikTok aja banyak itu, Pak. Bapak nggak pernah lihat di TikTok orang Kristen Arab ngomong Allah gitu juga, ini, Pak. Ya, di TikTok banyak, Pak. Kalau orang Kristen Arab Saudi main TikTok itu nyebutnya Allah, Pak. Bisa gantian ya, Pak ya. Bisa gantian ditonton orang banyak loh, Pak. Gini, Pak. Jadi apa namanya? Ada bahasa Arab itu yang namanya itu tapi bukan Allah. Termasuk juga di inskripsi Zabat, kemudian juga di Miracle of the Mother of God in Christian Town Syria. Itu juga al-ilah, Pak. Kemudian di the true meaning itu juga al-ilah, Pak. Malah tulisannya sama lagi. Sama lagi tulisannya lam ha, Pak. Tulisannya di situ lam ha. Ya, sama tulisannya di Arab Saudi, Pak. Kristen itu di Mesir, Pak. Juga. Ya, makanya Bapak tunjukkan. Silakan Bapak tunjukkan. Nah, Bapak yang gini aja, Pak. Boleh kita taruhan? Silakan. Oh, Wani Piro, teman-teman. Jago banget mau taruhan. Wani Piro biar saya kontennya. Iya, silakan, di Jakarta soalnya. Ya, silakan. Saya bawa Bibilnya langsung. Oke, ya silakan. Wani Piro. Iya, silakan buktikan. 10 juta, deal? Ya, silakan. Oke, siap. Silakan tunjukkan. Oke, silakan on cam, silakan sekarang. Ayo, silakan tunjukkan. Iya, jadi gitu, Pak, harus nunjukin. Iya, berani nggak? Iya, sekarang nggak mungkin, Pak. Maaf, Salabim langsung muncul di Mesir. Berani nggak? Ayo silakan mungkin, Pak. Nah itu, jadi oke. Gini aja, hanya bisa taruhan. Kalau bisa taruhan kita ayo besok saya bawa. Ya silakan tunjukkan. Oke, silakan tunjukkan. Besok silakan. 10 juta taruhannya. Oke, silakan tunjukkan. Silakan ya tunjukkan. Kalau memang di situ lafalannya adalah Allah, bukan besok al-ilah. Boleh besok. Iya, silakan tunjukkan. Kirim pesan ke WA saya. Ya silakan, Anda kan yang menantang.
Iya, makanya taruhannya besok. Sekarang iya silakan. duit, iya silakan. Biar kita duitin aja sekalian. Oke, silakan DM. Oke ya, silakan DM ya. Teman-teman, kita ini ya, kita buktiin ya. Coba kalau Bang Nicholas ini orang yang keren ya, orang yang berani ini bisa membuktikan 10 juta Bible Mesir dan Bible Arab Saudi. Yang di bawah Bang Adi mau nambahin 15 juta katanya tuh. Bang Adi Rami mau nambahin 15 juta tuh Pak ya. Oke, DM ya. Teman-teman DM ya. Teman-teman nih tuh ada yang nambahin 20 juta Bang Nicholas. Tuh ada nih saya SS nih ya. Teman-teman saya SS semua nih, Bang Ton. Iya, saya aja. Besok saya kasih langsung kirim paket juga bisa. Iya. Saya kasih kirim gratis. Oke. Terus sama Bang siapa tadi mau nambahin 10 katanya tuh saya SS lu. Iya. Oke, besok ya Pak ya ada yang nambahin 10 juta tuh dari Bang Zami Muhammad. Iya, oke. Nanti tunjukkan ya Pak ya. Besok ya yang mau taruhan. Iya. Ada yang nambahin 50 juta Pak. Ada yang nambahin 50 juta, 30 juta. Wah banyak nih Bapak jadi kaya raya nih. Keren ya. Iya, ini Pak. Jadi nggak apa-apa. Bapak boleh mengklaim segala sesuatu boleh. Itu hak pribadi seseorang. Tetapi klaim itu tentu harus ada bukti. Itu apalagi Bapak berani berstatement. Itu hak Bapak. Berstatement apapun itu hak Bapak, termasuk juga mengklaim nama Allah tersebut gitu loh Pak. Jadi tapi sekarang Bapak tidak bisa membuktikan ya. Iyalah kan udah berarti tidak bisa membuktikan, berarti sekarang belum fix. Besok ya, boleh kan? Iya boleh. Besok ya Pak ya. Besok boleh Pak. Oke tuh di teman-teman di bawah juga pada mendukung loh, Bapak membuktikan mendukung. Jadi fix ya, ini kita lewati tentang pembuktian ini, menunggu besok ya Pak ya, menunggu besok. Oke. Iya. Ada yang lain pertanyaannya atau Bang Nosmen ada pertanyaan lagi ini? Biar Bang Nicholas ini adalah laki-laki yang jantan dan bertanggung jawab. Kita buktikan kalau beliau mampu membuktikan bahwasanya ada lafal Allah sebelum Islam. Ya, mohon maaf, bahwasanya Kristen katanya lebih dulu ya, Kristen lebih dulu menggunakan lafal Allah gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Bang Nicholas? Bang Nosman ada pertanyaan? Enggak, itu aja tadi untuk menambah teman tadi. Oke, besok ya Pak ya. Tuh ada yang nambahin lagi tuh Pak. Ada yang nambahin lagi tuh Pak tuh. Bang Depandra tuh ya. Iya. Pak Miftah. Ya gimana Bang Nose? Gimana? Iya, maksudnya tadi pembahasan yang awal yang pas saya masuk, sebelum saya masuk itu kan ada pembahasan terkait Yesus dikandung Roh Kudus itu. Iya, dikandung Roh Kudus. Itu kayak pembahasan sudah selesai apa belum? Oh, kalau tentang Roh Kudus saya belum menyimak tadi. Kalau tentang Roh Kudus. Oh iya, soalnya saya juga pas baru itu Pak Nicholas sama siapa tadi ada. Oh, saya berargumentasi terkait materi itu. Oke, kita buka pembahasan baru saja Mas. Saya gimana? Oke, siap. Ini Bang Nose dulu. Silakan Bang Nose dulu mau bertanya apa? Silakan. Sudah siapa? Enggak ada sebenarnya pertanyaan. Oh, enggak ada. ya sudah. Kalau gitu saya yang nanya ya. Maksudnya gitu saya yang nanya ya. Oke, siap, tanya aja. Iya, saya nanya gini. Bang Nose ini siap, kan Kristen ini kan mengikuti Yesus ya. Iya, siap. Mengikuti itu apa mengikuti hanya sekedar pengikut follower saja atau pengajarannya juga gitu mengikutinya Bang Noes? Enggak, mengikuti ajaran. Mengikuti pengajarannya? Iya. Semua yang dikatakan sama Yesus gitu. Semuanya. Iya. Kira-kira selama ini yang diketahui Bang Nose sesuai dengan pengajaran Yesus? Iya. Boleh tahu kalau boleh tahu Bang Nose ini dari Tritunggal? Iya, dari Tritunggal. Oh iya, dari Tritunggal itu berarti Tuhannya ada berapa Bang Nose? Artinya kalau di
apa disebutkan Tuhan ada berapa itu sebenarnya pertanyaan agak keliru ya, tapi tidak apa-apa, saya akan jawab lah. Silakan. Ya. Jadi Tritunggal itu kan yang kita ketahui bersama, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, iya kan? Berarti 3 atau 1 itu? Bicara Trinitas itu 3 tapi dalam satu kesatuan. 3 ini ada yang ngorok kesatuan. Iya. Kak Linda kayaknya Kak Linda. Enggak. Yang saya tanyakan gini Bang Nos. Oke. Sebenarnya Tuhannya Bang Nos itu ada berapa gitu? Satu namanya alat Trinitas. Bentar, izin saya masuk. Ya, silakan. Emang Nikolas ini kenapa? Tadi beliau nantang Kang Santam, nantang bahwasanya ada Bible Mesir di abad yang keempat, ada lafal Allah gitu, menantang. Saya suruh buktikan, bisa buktikan. Katanya boleh taruhan, katanya. Kata beliau, katanya nantang bisa membuktikan besok, katanya gitu beliau gitu. Ya. Saya bilang, oke, saya siap. Saya bilang gitu. Kalau mau membuktikan bahwasanya Kristen lebih dulu menggunakan nama Allah. Gitu. Ya, setahu saya sih ilah ya, bukan Allah. Iya, betul. Bahkan di enkripsi Zabat juga itu yang tertua itu al-ilah. Bukan alif lam lam ha. Iya, betul. Gak ada ilah itu. Gak apa-apa, tapi kalau dia mau taruhan sama saya aja. Sama saya aja nanti besok jam 8 malam. Kalau dia udah menemukan silahkan naik ke room saya, room ini ya. Bang Nikolas ya. Iya. Kita buktikan sama-sama. Oke, lanjut. Iya. Oke, Bang Nos. Iya, siap. Ini Bang Nos. Tadi kan Bang Nos gimana kan Tuhannya 1. Oh iya. Namanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Iya. Tritunggal 3 tapi itu dalam satu kesatuan. Tunggal itu kan iya. 3 dalam artinya, satu kesatuan. Iya. Karena yang kita kenal dalam iman kekristenan itu Roh Kudus itu sebagai penolong. Itu kalau menurut Bang Nos sesuai dengan pengajaran Yesus. Iya, karena Yesus sendiri yang memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya pada saat itu. Emang ada dalilnya, Bang Nos? Kalau Yesus ada dalil di mana itu, Bang? Iya, di dalam Kisah Rasul 2 itu pada saat pencurahan Roh Kudus itu pengajaran Yesus. Karena itu. Tuhan Yesus, Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa. Kalau itu kan pengajaran Paulus, kalau itu yang saya tanyakan pengajaran Paulus, ini Yesusnya. Iya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ini bukan rasul yang berkata, Yesus sendiri yang berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan meminta supaya diberikan Roh Kudus. Iya. Oh, gini berarti. Ini analoginya. Dikit Bang Miftah. Ya, silakan. Tuhan akan pergi ke Tuhan, artinya Yesus akan pergi ke Bapa, dan Yesus akan meminta ke Bapa untuk menciptakan Tuhan baru, yaitu Roh Kudus. Mungkin gitu. Nggak begini. Yang kita kenal itu dalam iman Kristen, Yesus itu kan sesuai kesaksian kitab Yohanes itu bahwa dia firman yang menjadi manusia, artinya sesuatu, artinya firman itu keluar dari Sang Bapa ini menjadi manusia, iya kan? Makanya yang kita imani itu kan yang tadi saya sampaikan itu Trinitas. Ya. Jadi pada saat Yesus ada di tengah-tengah dunia pada saat itu kan yang tentunya yang dalam iman Kristen dia adalah 100% manusia karena dilahirkan lewat proses kelahiran manusia dan dia utuh sebagai seorang manusia, tetapi karena Sang Firman yang ilahi dan itu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya.
Udah, lanjut. Mau kan lanjut, Kang Santang? Yesus itu awal mulanya dari firman? Iya. Oh, firman itu apa, Pak? Firman itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam itu kan firman kayak ucapan, tapi ada daya cipta, cipta di sana. Misalnya dalam kesaksian Kejadian itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Kemudian Allah berfirman, maka jadilah ini, jadilah itu, yang biasa dikenal dalam Islam kun fayakun, terjadi dan terjadilah. Dan itu firman itu yang menjadi manusia. Ucapan berarti ya? Iya. Oh, berarti Maria ini mengandung ucapan, Pak? Enggak, begini. Iya, karena itu sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi yang keluar dari Bapa dan menjadi manusia. Iya. Firman itu yang kan firman itu kan ucapan. Iya, itu kan? Iya, sesuatu yang dari Allah itu. Kalau dalam terjemahan Indonesia kan kalau memang firman ya kayak ucapan begitu. Maria kan mengandung firman ya? Karena dia firman yang hidup dan dia dikandung dari Roh Kudus kan. Firman yang menjadi manusia, jadi sesuai kesaksian Roh Kudus. Bentar Pak. Dikandung oleh Roh Kudus? Iya. Bukan dikandung oleh Maria? Iya, Maria mengandung Yesus itu lewat Roh Kudus. Maria mengandung Yesus lewat Roh Kudus. Gimana caranya? Iya. Artinya begini. Pada saat malaikat Tuhan datang kepada Maria dan malaikat menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Enggak, bukan gitu, Pak. Bukan gitu. Saya masih pusing nih, Pak. Tolong jelaskan dengan sedetail mungkin dan dengan simpel yang bisa masuk akal dan hati nurani saya. Maria, Roh Kudus mengandung Yesus, ya, melalui Maria. Artinya di sini ada dua oknum. Satu oknumnya Roh Kudus, yang kedua oknumnya Maria nih yang mengandung Yesus. Nah, kata Bapak tadi, Roh Kudus mengandung Yesus. Oke? Iya. Ini Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus apa Maria? Begini. Jadi Maria mengandung itu karena pekerjaan Roh Kudus, iya kan? Oh, dikerjain dari Roh Kudus. Iya. Mengandung. Iya. Oh, ini saya paham. Ini parah ini. Ini saya paham. Tenang. Ini saya paham udah. Udah lanjut Gus Miftah. Itu udah jelas. Oke, udah. Oke, lanjut ya Pak Nos ya. Oke, siap. Iya. Tadi kan Yesus itu kan tadi lahir kan dari Maria itu kan? Iya. Nah, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir ya secara biologis manusia. Ya. Kalau menurut Abang, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Dalam iman Kristen bahwa Yesus itu adalah yang ilahi. Ya, yang saya tanyakan gini, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan yang saya tanyakan? Iya, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Karena jasadnya manusia. Loh, ini coba Abang perhatikan lagi. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu memang bukan Tuhan. Nah, manusia bukan Tuhan. Iya. Itu sesuai dengan pengajarannya, gitu, sesuai dengan pengajaran nabi-nabi itu juga ya. Seperti halnya di situ pengajaran nabi-nabi juga gitu, bahwasanya memang manusia itu
bukan Tuhan, gitu kan, seperti di Bilangan 23:19. Memang itu sesuai. Kalau manusia bukan Tuhan dan Tuhan bukan manusia, itu memang pengajaran yang benar. Pengajarannya Yesus kayak gitu. Maka dikatakan di Bilangan 23:19 bahwasanya Allah bukanlah manusia. Setuju ya Pak ya? Iya, memang ada ayat itu. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga dipermainkan. Iya kan? Tapi setuju nggak dengan ayat itu? Kalau untuk dari sisi manusia pada umumnya ya bisa, tapi kalau untuk pribadi Yesus yang kami imani dan kami percaya bahwa di dalam Kristus itu ada keilahian. Enggak, maksudnya gini Pak. Bapak ini mengikuti ajaran Yesus atau bukan ajaran Yesus yang diikuti? Mengikuti ajaran Yesus. Ya, nah di situ kan pengajaran Yesus kan sama tuh dengan nabi-nabi yang dulu juga kan? Sama enggak? Iya. Sama kan? Nah tadi kan dikatakan di Bilangan 23:19, di Hosea 11:9 juga dikatakan bahwasanya Allah bukan manusia. Berarti Pak Nos ini setujunya yang mana nih? Yang manusia bisa jadi Tuhan atau Tuhan bukan manusia? Enggak, kalau untuk konteks itu saya sepakat bahwa manusia bukanlah Tuhan. Iya kan? Ya, manusia bukan Tuhan. Tapi dalam konteks tentang Kristus, Kristus adalah manusia dan Allah dan Tuhan. Oke, sekarang di situ ada Bible nggak, Abang? Nggak ada, saya di. Oke, ya udah saya yang bacakan nggak apa-apa. Di Matius 11, di Matius 11 nih Yesus mengajarkan kayak gini nih. Di Matius 11:25, Yesus mengajarkan kayak gini. Yesus kan berdoa nih. Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan siapa itu? Itu kan Yesus tuh yang berkata tuh, yang berdoa. Menurut Yesus, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Iya, karena itu dia dalam kondisi sebagai manusia, ya. Dan dia taat kepada Sang Bapa. Makanya tadi sebelumnya saya kan sudah bertanya sama Bapak nih, sama Bang ini. Bang iya, kalau dari konteks manusianya, dia berdoa kepada Tuhan. Berarti Abang tidak mengikuti ajaran Yesus dong kalau kayak gitu. Enggak, karena begini, kenapa kami imani bahwa Yesus itu Tuhan? Dia banyak sekali menyaksikan dirinya kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan. Iya, pernyataan Yesusnya kan tidak seperti itu. Pengajaran Yesus, pernyataan Yesus. Iya. Kalau memang ada banyak yang Yesus mengajarkan tentang untuk menyembah Tuhan, kalau kita lihat. Tapi di sisi lain juga Tuhan Yesus dengan terus terang bahwa dia adalah Allah. Dia adalah yang Sang Pencipta itu. Ada dalilnya, Pak? Kayak gitu ada dalilnya? Iya, ada. Di mana? Pada saat karena ini kan saya kan tidak bawa Alkitab ini, tapi saya coba Bapak, kutip saja. Karena Bapak tidak membawa saya kitab, kutip. Ya, kita ke analogi sebenarnya tidak ada Pak dalil bahwasanya secara eksplisit Yesus mengaku saya adalah Tuhan. Tapi kita pakai analogi kayak gini, Pak. Ada dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang guru dan Tuhan. Iya, guru dan Tuhan. Kan kayak gitu. Iya. Oke lah, sebenarnya ada pertanyaan yang lain. Oke, kita bahas gini, Pak. Di dalam Yohanes 13:13 itu, Pak, itu juga salah satu doktrin dari gereja, dari LAI, Pak. Itu juga salah satu doktrin. Di situ ada kesalahan dalam penerjemahannya, Pak.
Bapak maksudnya sudah pernah bagaimana? cek? Iya. Bapak sudah pernah cek di Yohanes 13:13 tersebut teks originalnya? Iya, memang dalam kodek itu apa Yunani ya? Itu memang Tuhan. Teks originalnya kan di situ dikatakan gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kan gitu terjemahannya ya. Iya, guru dan Tuhan. Iya, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya. Ada dua kesalahan yang sangat fatal Pak di situ Pak. Ada dua kesalahan yang sangat fatal. Artinya begini, tadi kan patahnya di mana dalil yang mengatakan dan mengakui bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kan saya sudah tunjukkan dalilnya dalam di Yohanes 13 ayat 13. Iya kan? Kan dalil dalam Bible ini. Oke, boleh kita gali sedikit ya Pak ya tentang Yohanes 13 gitu. Kalau masalah keyakinan masing-masing ya Bang Kian Santang ya. Iya. Tapi kita di sini kan untuk mengedukasi tuh teman-teman yang di bawah juga kan ya. Iya makanya kan saya cuman menjawab tadi kan Bapak minta dalilnya di mana. Saya tunjukkan dalilnya. Bahwa Bapak kan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dan saya menunjukkan dalilnya berdasarkan teks yang tertulis dalam Alkitab, begitu loh Pak. Nah, mudah-mudahan penggalian ini bisa menjadi renungan buat Bapak ya, yaitu di Yohanes 13:13 ini ya Pak ya. Yang pertama Pak gini Pak, di situ bukan pernyataan langsung dari Yesus, itu yang pertama, ya kan? Yang menyatakan dan memanggil adalah murid-muridnya, itu yang pertama. Poin yang kedua gini Pak. Begini Pak, tunggu sebentar. Coba kan saya tidak pegang Bible ini. Coba Pak baca ayat supaya kita tahu apakah itu Yesus langsung yang membuat pernyataan atau memang bukan. Ya kan di situ kan disebutkan kayak gini kan, bahwasanya kan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kan muridnya nih lagi nyebut nih, lagi manggil guru, Tuhan kan gitu kan, muridnya yang manggil, kemudian direspon nama Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab itu kan pernyataan Tuhan Yesus sendiri kan? Karena mengikuti muridnya. Lanjut. Siap. Makanya kita kan di sini sedang digali kan. Saya pahami. Sedang digali gitu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan kan gitu, direspon sama Yesus. Nah kita gali. Tadi saya sudah disclaimer dulu bahwasanya ini bukan pernyataan langsung. Yang tadi kan saya pertanyaannya, apakah ada Yesus mengaku akulah Tuhan? Kan nggak ada. Nah di sini kemudian di situ ada kata Tuhan, betul kan ya Bang Nos ya? Iya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, Teks original dalam Yohanes 13:13 pada kata Tuhan yang pertama. Pada kata Tuhan yang pertama, yaitu dengan strong number 2962, di situ teks originalnya adalah kurios, bukan theos. Artinya apa Pak? Kurios itu bukan Tuhan Pak, tetapi junjungan atau Tuan. Itu Pak. Junjungan atau Tuan, bukan Tuhan Pak. Kalau kurios. Kalau Tuhan atau dewa itu theos Pak, di dalam teks original Yunani tersebut Pak. Itu di kata Tuhan yang pertama tuh Pak, kata Tuhan yang pertama. Jadi bukan theos Pak, tapi kurios, artinya Tuhan gitu loh. Kalau mau diartikan seperti ini Pak, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu Pak. Bisa memang kalau untuk kurios itu memang Tuhan atau Tuhan. Iya.
Karena yang kita tahu bahwa ketika yang dimaksudkan itu misalnya Tuhan, ini kan yang kita tahu Tuhan itu berarti kita mentuhankan. Iya kan, kita mentuhankan ini. Berarti definisinya kita menaklukkan diri, kita percaya, kita ikuti ajaran. Jadi begitu yang saya maksudkan. Yes. Ini Pak, kita sebelum menggali lagi, kita harus bisa membedakan Pak. Karena dalam terjemahan Inggris juga disebutkan Lord. Nah betul. Kalau Lord itu artinya karena Tuhan, Lord Pak. Itu enggak terikat sampai di Tuhan aja sebenarnya Pak. Oke. Ini Pak, kalau Lord bisa disematkan kepada manusia Pak. Tapi kalau God itu hanya disematkan kepada Sang Penguasa, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta Pak. Kalau God itu bedanya. Contoh nih, kalau misalkan antara Tuhan dan Tuhan itu sama, berarti misalkan saya memanggil Bang Nos ini, Tuhan Nos, kira-kira boleh nggak Pak? Ya. Kalau Abang Nos menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu sama, maka konsekuensinya orang bisa memanggil sembarangan. Termasuk juga misalkan saya saya belum kenal nih sama Bang Nos, memanggilnya Pak, wahai Tuhan Nos, kira-kira bisa nggak Pak? Artinya begini. Enggak, jawab dulu. Kira-kira bisa nggak? Enggak, kalau memang seseorang yang belum kita kenal, otomatis kita tidak bisa seperti itu. Tapi ini hubungan antara murid Yesus dan Yesus itu sudah sangat dekat. Ntar ya, Pak, kan? coba kita ke terjemahan dulu. Ini Lord kan? Silakan. Ya. Lord, ya kan? Ya Pak, kelihatan kan? Pak, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Lord. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa ini? Yang mulia. Yang mulia. Coba kita balikin ya. Kita balikin. Ini kebenaran dari terjemahan. Karena terjemahan kan bikinan manusia ya. Iya. Oke. Dan bahasa juga bikinan manusia. Kita balikan nih. Balikan. Dari Indonesia ke Inggris. Teng. Yang mulia artinya apa? Your honor. Nah. Kalau Bapak mengacunya ke sini Pak. Iya. Ini saya dari tadi pengen masuk cuma biarin dulu. Ini kalau ngacunya ke sini pasti akan ribet Pak. Coba kalau kita host. Nih kalau kita ke ini ya Pak, kata Allah atau Allah ya. Iya. Ini kan kita ambil dalam nama Tuhan Muslim. Allah diterjemahkan jadi apa? Inggris, Indonesia Inggris. Allah. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia nih. Kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak? Nah, kita balikan bahasa Indonesia ke Inggris ya. Kita balikan ya. Allah juga tuh. Masih tetap Pak. Inilah kehebatan dan keistimewaannya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu Bang Nos. Maka tadi merujuk ke tadi itu ada penerjemahan. Apakah sengaja atau tidak sengaja ya Bang Rian Santang ya dari penerjemahan tersebut. Tapi faktanya di situ ada kesalahan penerjemahan. Gitu loh. Yang mestinya itu diterjemahkan Tuhan yang mulia atau junjungan. Kalau di dalam bahasa di Jawa itu Gusti ya. Gusti Sayyid. Kalau di dalam bahasa Arab itu Sayyid Pak. Ini Bang Nos. Bukan Rob. Itu iya Tuhan gitu loh. Itu yang pertama. Itu bisa dipahami ya Bang Nos. Ya, iya itu. Jadi ada kesalahan penerjemahan. Sengaja atau tidak sengaja itu mungkin urusan LA. Ya. Coba ini dalam Latin ya. Kita ke Latin. Kita terjemahan Latin. Latin ke Indonesia ya Pak ya. Siap. Ini terjemahan nih. Terjemahkan. Oh saya simpan aja di sini.
Bingung saya ininya, nyimpannya. Nih. Tuh, Yesus. Artinya apa, Pak? Ini terjemahan loh, Pak. Bukan bikinan saya, Pak. Ngeri ya? Ngeri kan? Ini terjemahan loh, Pak. Saya nggak mengada-ngada, ini hanya menerjemahkan. Saya nggak menghina, Pak. Saya nggak menghina. Ini di spasi ya, Pak? Iya, di spasi. Coba jangan di spasi. Jangan di spasi ya, coba. Kalau Yesus nggak di spasi artinya Yesus. Soalnya ini nama orang. Sama, tadi Allah ya udah di spasi. Artinya soalnya begitu. nama orang. Kalau di spasi ya pasti semua pasti ada makna yang berbeda. Kalau Lord kayak gitu, kenapa dia berubah? Karena itu gelar. Nah, ini yang membuktikan kalau Allah itu bukan gelar yang selama ini dipraming oleh umat-umat Kristen. Ini membuktikan nama dan gelar. Di sini dibuktikan, dibedakan. Gitu, Pak. Jadi udah jelas, udah fix 100% kalau Allah itu adalah nama, bukan gelar. Gitu, Pak. Iya. Bahkan di kitabnya Bapak sendiri Allah itu nama loh, Pak. Nama. Bapak udah tahu belum, Pak? Nama loh Allah itu, Pak. Iya, di kitabnya ini di Perjanjian Lama, yaitu di Amos ya. Di Amos 5 nomor 27, di situ disebutkan bahwasanya Allah itu memang nama. Bang Nos pernah membaca belum Amos 5 nomor 27? Sama Kejadian 15 nomor 2. Allah itu nama, bukan gelar. Boleh saya bacakan ya, Bang Nos ya? Ya, coba dibacakan. Oke. Di Amos 5:27 disebutkan kayak gini, Bang Nos. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah. Tuh, keren kan? Di Kejadian, begitu juga di Kejadian juga disebut nama. Ibrahim berdoa nih. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Tuh, bukan Allah Tuhan. Tapi ya Tuhan Allah di Kejadian 15 nomor 2. Itu Bang Nos. Ditulis, dicatat Bang Nos, dicatat. Iya kan? Oke, kita balik lagi. Udah paham ya? Ditulis saja, ditulis. Silakan dicek sendiri. Tadi di Amos 5 nomor 27 sama Kejadian nomor 15 nomor 2. Ya, jadi banyak kesalahan di dalam penerjemahan dari LA ini gitu loh. Nah, kita kembali lagi tadi tentang teks original udah paham ya? Tadi poin yang kedua ya. Yang pertama pernyataannya bukan dari Yesus langsung, Yesus mengulangi gitu loh pernyataan itu. Ya udah paham ya tentang tadi Kurios dan Theos itu ya Bang Nos ya. Oke. Lanjut poin yang terakhir, poin yang ketiga. Di Yohanes 13 tersebut, di terakhirnya kan kayak gini kan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kan gitu ya Bang Nos ya. Ternyata di situ ada kenakalan nih dari pihak LA ini. Ada kenakalan di sini, Bang Nos. Ada yang ditambahin. Di teks originalnya, guru dan Tuhan yang ada di belakang ternyata tidak ada, Bang Nos. Jadi cuman hanya di teks original, kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cuman kata-katanya seperti ini. Sebab memang itulah aku. Gitu, tidak ada guru dan Tuhannya lagi. Maksudnya original teks dalam bahasa Yunani bisa dibacakan kalau memang ya, ini, ada pegang. Ini kalau teks bahasa Yunani saya tidak hafal.
Saya tidak bisa. Cuman saya merujuk dari kitab sabda. Kalau yang ada teks original, itu ada strong numbernya, gitu loh.